Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hanya bagi nama-Mu Tuhan segala pujian dan hormat. Kami naikkan, kami muliakan Engkau. Hanya bagi Engkau Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Kau ajaib, nama-Mu yang termulia, Yesus namanya. Oh haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah, ku tinggikan Engkau Tuhan. Segala puji dan hormat
hanya bagi nama-Mu segala kemuliaan, Yesus. Haleluya. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan menginginkan kita semua dalam kondisi apapun di sekitar kita, apapun yang kita baca di berita, apapun yang kita dengar, apapun yang menjadi pergunjingan di mana-mana, Tuhan hanya ingatkan satu, supaya seperti Mazmur pasal 34 ayat yang kedua, saudara akan ditampilkan di layar Mazmur 34 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, hari-hari ini kita dituntut bukan untuk menjadi hakim dari segala sesuatu dan membicarakan segala sesuatu, entah itu kebijakan pemerintah, entah itu apapun, tetapi sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita diminta hanya tetap percaya, tetap berpegang pada Tuhan. Toh Tuhan tidak akan menjerumuskan kita kalau sesuatu atau hal apapun itu memang bukan kehendak Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, tetapi hari-hari ini yang perlu kita
renungkan, yang perlu hati kita arahkan kepadanya, yaitu supaya kita memuji Tuhan pada segala waktu. Waktu itu bukan hanya berbicara mengenai jam pagi, siang, dan malam, tetapi waktu itu juga berbicara mengenai keadaan. Ayo, keadaan apapun tetap memuji Tuhan. Dan juga di ayat ini dikatakan puji-pujiannya tetap di mulutku, bukan hanya di gereja, bukan hanya saat berdoa, tetapi senantiasa tetap di mulut kita. Biar ayat yang sudah sering direnungkan ini kita renungkan kembali pagi hari ini menjadi perenungan kita. Bahwa sebetulnya kalau kita mengucap syukur itu biar menjadi sebuah kebiasaan. Bukan mengucap syukur hanya ketika ditolong karena itu biasa. Kalau sudah ditolong oleh manusia syukur, terima kasih. Tapi kalau tidak kita rewel, kita ngedumel. Tapi biar mengucap syukur itu menjadi sebuah habit, kebiasaan. Karena apa? Banyak sekali yang mengajarkan bahwa mengucap syukur itu karena segala sesuatu. Maksudnya apa? Ya sering dibahas kan, kita tahu bahwa jangan sampai kita salah mengucap syukur juga. Tuhan terima kasih untuk pandemi ini, tidak ada. Kita tidak pernah diajarkan untuk mengucap syukur atas hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi kita diajarkan untuk mengucap syukur di dalam segala sesuatu, bukan karena segala sesuatu. Contohnya di dalam pandemi ini, apa yang bisa kita ucapkan syukur? Tuhan, aku bersyukur karena Engkau tetap memelihara aku tetap baik-baik saja, Engkau memulihkan aku, keluargaku baik-baik saja. Biar puji-pujian itu tetap di mulut kita. Khususnya saya ingin berbicara lebih dalam mengenai yang sedang ngetren hari-hari ini. Saudara tahulah apa yang dipertanyakan, banyak sekali yang WA saya, Pak bagaimana tanggapannya tentang ini? Pak bagaimana? Jawaban saya mudah saudara, kita tunduk pada pemerintah. Dan di atas pemerintah ada Tuhan. Dan ketika pemerintah mencanangkan program untuk kita taati. Loh tapi bagaimana dengan nanti misalnya ada yang ditakutkan berhubungan dengan iblis dan sebagainya. Tidak usah khawatir. Sebab Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan akan dengan mudahnya menggagalkan kita. Tuhan tidak akan menjerumuskan kita. Toh kita pengetahuannya terbatas. Toh kita yang kita anggap tahu itu bukan segalanya. Kita mengerti semuanya. Banyak yang tidak kita ketahui. Nah daripada berbicara teori konspirasi, berbicara hal-hal yang notabene itu tidak jelas. Lebih baik berbicara yang jelas. Mengucap syukur. Kalau misalnya saudara adalah kandidat calon yang akan diberikan, kita katakanlah vaksin. Mengucap syukur, terima kasih aku diberi vaksin. Yang lain-lain bagaimana konspirasinya? Mengucap syukur dulu. Berterima kasih, firman Tuhan hanya mengajarkan puji-pujian tetap di mulutku. Loh bagaimana kalau nanti dimasuki hal yang tidak benar? Itu urusannya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita celaka. Tuhan tidak akan membiarkan kita terjerumus. Toh kita juga tidak sedang menjerumuskan diri. Nah jadi daripada berpikir yang aneh-aneh, yang tidak jelas, lebih baik kita ini mengarahkan diri untuk senantiasa mengucap syukur pada Tuhan. Dalam segala keadaan, bukan karena segala keadaan. 1 Tesalonika kan juga mengingatkan kita, 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Bersyukur, bersukacita, mengucap syukur, dalam segala hal. Mengapa? Kata 1 Tesalonika 5 ayat 18, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah kita. Itu yang diminta oleh Allah. Pengertiannya saudara, dalam segala hal itu kita mengucap syukur, kita mempercayai bahwa dalam segala hal apapun Tuhan terlalu sanggup untuk menolong kita. Tuhan terlalu sanggup untuk mengangkat kita. Tuhan terlalu sanggup untuk memulihkan kita. Oleh karena itu mengucap syukurlah bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan yang akan hadir dalam segala keadaan kita. Mari umat Tuhan, orang yang percaya, fokus kita bukan kepada dunia,
Tetapi fokus kita hari-hari ini adalah pada Tuhan saja. Mengucap syukur. Toh kalau Anda terus berusaha menjadi seperti dunia, menjadi yang paling pintar di dunia, tidak akan berhasil. Karena akan selalu ada yang lebih pintar dari saudara. Toh kalau Anda berkompetisi di dunia ini, tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada habisnya. Kompetisi dan seterusnya, pintar-pintaran satu sama lain. Istilahnya kalau orang Jawa katakan itu adalah saur manuk, saudara. Wah, ngomong terus tidak jelas, tidak selesai-selesai. Nah, daripada demikian, baiklah kita mengucapkan syukur pada Tuhan. Puji-pujian yang keluar dari mulut kita. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk mujizat-Mu yang akan Kau nyatakan dalam hidupku. Amin saudara. Terima kasih untuk perkara-perkara dahsyat ajaib yang sudah Kau siapkan bagiku, yang akan terjadi. Seperti yang sudah saya ingatkan di hari Minggu kemarin, kita harus jadi orang Kristen yang punya value. Bukan cuma orang Kristen yang hidup, bernafas, berkegiatan, celoteh kanan kiri selesai. Tidak ada value-nya, tidak ada nilainya. Tidak dihargai oleh orang, Anda akan jadi gitu-gitu saja. Tapi kalau Anda mengisi hidup Anda dengan firman, maka value firman Tuhan itu akan mengisi value hidup saudara, nilai hidup saudara. Sehingga ketika saudara berjumpa dengan orang lain, saudara dihargai. Bukan karena harta saudara, tetapi karena iman percaya saudara yang ditularkan kepada orang lain. Nah pagi hari ini, mari kalau firman Tuhan ingatkan satu ayat ini, ayo biar puji-pujian itu tetap di mulutmu. Mengucap syukur. Jangan sampai lupa untuk mengucap syukur. Di tengah-tengah kondisi yang tidak jelas ini, mengucap syukur. Mengucap syukur. Jangan ucapkan yang lain-lain. Jangan pikirkan yang lain-lain. Jangan pikirkan konspirasi-konspirasi yang lain. Mengucap syukur. Karena Tuhan itu menginginkan kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Mari saudara, pagi hari ini sebelum Anda beraktivitas, jangan lupa. Karena pasti, saya yakinkan pasti akan selalu ada hal yang kita luput untuk kita ucapkan syukur setiap hari. Karena saking banyaknya perkara ajaib yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu mari pagi hari ini pastikan kita tidak lupa untuk bersyukur pada Tuhan. Karena Dia akan nyatakan perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa. Pagi hari ini yang sedang berbeban berat, yang sedang mengalami gangguan kesehatan, ucapkan syukur akan kesehatan yang akan terjadi. Ucapkan syukur untuk perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan. Apakah Tuhan akan nyatakan? Saya nyatakan dari sini, ya. Tuhan akan kerjakan bagi kita. Karena Dia berjanji, Dia akan melakukannya. Dia akan melakukannya. Mungkin nanti lain saat saya akan lanjutkan mengenai Tuhan yang janjinya itu akan selalu Dia tepati. Dan Dia akan meneruskan karyanya. Mungkin nanti lain saat saudara. Tapi saya akan akhiri sampai di sini dulu supaya kita merenungkan satu hal ini. Mari sekali lagi kita baca Mazmur 34 ayat yang kedua ini. Mazmur 34 ayat yang kedua. Mari kita baca sekali lagi. Kita baca bersama-sama. Kalau saudara rindu untuk baca firman, kita baca ayat yang kedua ini. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Biar puji-pujian itu tetap di dalam mulut kita. Sehingga dalam keadaan apapun, reaksi pertama yang muncul adalah fokus pada Tuhan, memuji Tuhan. Bukan fokus yang muncul, copot, kuda, sapi, kerbau, mati aku, mateng aku, apa. Tapi fokus, tapi yang keluar pertama. Karena isinya itu, maka yang keluar juga itu. Tuhan Yesus, tolong aku percaya. Engkau pasti akan menolong, juru selamatku. Aku bersyukur untuk hari ini. Meskipun dengan berat hati, meskipun dengan beban. Aku bersyukur untuk hari ini. Karena aku tahu pertolonganmu baik bagiku. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk pagi hari yang baru ini, kami berkesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu, dan biar firman-Mu ini menguatkan kami, mengingatkan kami, dan menemani kami di sepanjang kehidupan kami, di hari ini dan hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, berkaryalah, dan biar Roh Kudus-Mu terus menyertai dan mengingatkan kami. Kami sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.